Sarang narkoba di bantaran rel digerebek. Menteri Pertanian dinilai keliru. Masyarakat harus jaga kelestarian lingkungan. Selamat pagi saudara, Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba yang berada di bantaran rel kereta api di kawasan Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Petugas terpaksa terlibat aksi kejar-kejaran dan meletuskan tembakan peringatan. Penggerebekan sarang narkoba di kawasan Serbajadi, kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ini cukup rumit. Untuk sampai ke lokasi penggerebekan, petugas harus melewati jalan sempit berbatuan yang jaraknya 2 km dari jalan utama Medan Binjai. Saat mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pelaku berupaya melarikan diri sehingga memaksa petugas meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. 3 pria yang belakangan diketahui berperan sebagai penjual dan pembeli narkoba diringkus dari lokasi penggerebekan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah paket sabu, termasuk timbangan elektrik dan uang hasil penjualan narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, selain menyita barang bukti narkoba dari pelaku, petugas juga temukan alat hisap sabu dan handy-talkie di barak narkoba. Alat komunikasi itu digunakan pelaku untuk memantau situasi. Sementara kami amankan 3 tersangka. Kami akan terus mengembangkan. Kami berpesan kepada masyarakat Medan khususnya, karena kami tahu sendiri saat melintasi area ini begitu sulit. Ya, kami mohon kooperatif, kami mohon kerjasama dari masyarakat Medan dalam hal membasmi narkoba ini. Nantinya sarang narkoba di bantaran rel kereta api ini akan diawasi petugas. Dan penggerebekan serupa akan kembali dilakukan jika praktek jual beli narkoba masih ditemukan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara korupsi Jalan Sumut. Pasca musibah kebakaran yang melanda rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan di Komplek Taman Harapan Indah Medan Sunggal, personil Polrestabes Medan dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menyelidiki penyebab kebakaran. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simbanjuntak bilang tim masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan, termasuk memeriksa beberapa ruangan lain di rumah yang terbakar. Puing sisa kebakaran juga tengah diuji oleh tim laboratorium forensik, termasuk memeriksa beberapa saksi. Nantinya hasil lab 4, olah TKP, dan keterangan saksi akan digabungkan dengan investigasi yang dilakukan guna menyimpulkan penyebab kebakaran. Dan sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Sebelumnya, kediaman Kamozoro Warubu terbakar Rabu siang. Saat kejadian, tidak ada orang di dalam rumah. Akibatnya, satu ruang kamar hangus terbakar. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut 3 tahun penjara terhadap ayah dan anak terdakwa kasus suap yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Terdakwa memberikan uang pelicin 4 miliar rupiah. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara Rabu siang menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa merupakan ayah dan anak. Akirun Piliang adalah Direktur PT Dalihana Tolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang merupakan Direktur PT Rona Namura. Terdakwa menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting untuk memenangkan proyek pembangunan Jalan Sipiongot. Akibat perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjerat terdakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Akirun Piliang dengan hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Raihan Dulasmi Piliang dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah. Usai mendengarkan tuntutan jaksa, kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pledoi. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno mengatakan kedua terdakwa memenangkan proyek dengan cara suap sejak tahun 2023. Total nilai lebih dari 4 miliar rupiah. Kita yang diberikan oleh para terdakwa dalam perkara ini ya, khususnya dalam PUPR 2025, di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara 2025 dan PJN 1 khususnya, PJN 1 di BPJN Sumatera Utara itu 4 miliar 54 juta rupiah. Itu untuk ruas Itu sudah diberikan. ya. Sidang dengan agenda pembacaan pledoi direncanakan akan berlangsung pada pekan depan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Menteri Pertanian dinilai keliru, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap media Tempo terkait pemberitaan dinilai keliru. Komite Keselamatan Jurnalis menegaskan sengketa pers harusnya diselesaikan melalui Dewan Pers. Berbagai organisasi pers bersama Komite Keselamatan Jurnalis dan aktivis Kamisan menggelar aksi damai di Pos Blok Medan sebagai bentuk dukungan moral kepada media Tempo atas gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Masa aksi dalam orasinya menyatakan Amran Sulaiman sebagai pejabat publik harusnya lebih terbuka terhadap kritik. Apabila merasa dirugikan akibat pemberitaan, seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Media Tempo juga telah melaksanakan rekomendasi dari Dewan Pers, seperti mengganti judul dan memuat hak jawab. Namun Amran Sulaiman tetap menggugat media Tempo secara perdata, menuntut ganti rugi 200 miliar rupiah. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara, Arai Agus, mengatakan Menteri Pertanian bertindak keliru dan terkesan menghambat kritis media. Ini menurut hemat kami sangat berbahaya untuk kedepannya. Kenapa demikian? Kami mensinyalir ini adalah bentuk pembungkaman yang dibalut dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum. Menurut kami, yang sudah kami jelaskan tadi bahwasannya setiap sengketa pers harus melalui Dewan Pers. Jadi tidak ada lagi soal gugatan segala macamnya. Itu kami. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan menolak gugatan Menteri Pertanian, mengingat sengketa pers harus melalui Dewan Pers. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Pengurus rumah ibadah di kota Sibolga, Sumatera Utara menegaskan tidak pernah melarang pengunjung beristirahat di dalam Masjid Agung. Peristiwa viral beberapa hari lalu disebutkan karena salah paham. Kasus penganiayaan seorang pria di teras Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara awalnya disebut-sebut karena adanya larangan tidur atau beristirahat di kawasan masjid. Namun belakangan peristiwa tersebut terjadi karena salah paham. Menurut Ketua Badan Kenaziran Masjid Agung Sibolga, Ibnu Tasnim Tampu Bolon, pihaknya tidak pernah mengeluarkan larangan bagi para pengunjung untuk tidur ataupun beristirahat di kawasan masjid. Dia menyebut peristiwa ini berawal saat salah seorang pelaku merasa terganggu dengan suara dengkuran korban yang tengah tertidur. Kemudian karena merasa terganggu, pria tersebut melapor pada pedagang sate di depan masjid. Pedagang sate kemudian memberikan informasi kepada 3 orang pria lainnya yang berada di sekitaran masjid dan menyebut ada yang ingin mencuri kota infak masjid. Mendengar informasi itu, tukang sate bersama 3 orang pelaku lainnya mendatangi korban dan melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia di rumah sakit. Ibnu Tasnim Tampu Bolon juga menyebut 3 dari 5 pelaku bukan merupakan jemaah ataupun pengurus masjid, sedangkan 2 pelaku lainnya merupakan jemaah Masjid Agung Sibolga. Oh, di sini Pak ya. Suaranya apa namanya itu? Mendengkur Pak. Mendengkur atau pokoknya menjadikan terganggu lah orang. Dilarang kan tak mempan ya, Pak. Udah. Habis itu tidur di sini, turun ke bawah. Mengadu sama tukang sate. Nah, habis itu tukang sate meminta anak muda di sana. Jadi katakan anak muda, enggak anak muda lagi. Pak. Umur sudah 39 tahun. Cuma pengaduannya beda. Katanya ada orang yang mencuri celengan di Masjid Agung. Oh. Nah, kan beda versi kan? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Kalau ini permasalahannya gara-gara mendengkur, gara-gara apanya itu kira-kira, maka terganggu tidur. Penyampaian isu beda lagi. Jadi karena terdengar mencuri Masjid Agung, orang itu kan emosi. Saat ini kelima pelaku telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Mereka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Sibolga, Sumatera Utara. Mengantisipasi bencana gempa, kebakaran, dan tsunami, ASN di gedung pemerintahan Kota Medan ikut latihan antisipasi gempa. Suasana rapat seketika panik. Silakan berlindung gempa. Suasana rapat seketika berubah panik ketika alarm gempa menyala di sepanjang sudut kantor Balai Kota Medan Selasa siang. Seluruh aparatur sipil negara yang berada di dalam gedung panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan balai. Tim penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, PMI, serta Vertical Rescue berupaya menyelamatkan sejumlah pegawai yang masih terjebak dalam bangunan. Menurut Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, kegiatan ini sengaja melibatkan seluruh unsur agar seluruh instansi dapat berkoordinasi saat menghadapi bencana. Kita mengingat kembali, maksudnya namanya bencana tidak akan ada yang tahu kapan datangnya. Jadi kita semua yang ada di sini, saya sendiri, bahkan rekan-rekan dari OPD dan di tingkat kewilayahan, setidaknya harus memahami apa yang harus dilakukan duluan apabila terjadi bencana. Simulasi dan latihan penanggulangan bencana ini rencananya akan terus dilakukan di lingkungan Pemko Medan. Seluruh instansi dapat bergerak cepat mengatasi bencana. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam? Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Saudara, di tengah menjamurnya kafe kekinian di sudut kota, ada satu tempat makan sederhana yang justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Namanya Warung Pondok Kelapa. Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai menu di bawah pohon. Berbeda dengan tempat makan modern yang ramai dengan dekorasi lampu, bunga estetik, atau spot foto yang dirancang untuk media sosial, Warung Pondok Kelapa memilih jalan lain, kesederhanaan, dan keaslian suasana alam. Pengunjung yang datang dapat memilih tempat makan di meja panjang atau lesehan di tikar di bawah pohon kelapa secara langsung. Semilir angin yang berhembus di antara pepohonan kelapa, suara serangga khas pedesaan, dan aroma masakan rumahan yang menggoda selera berpadu menjadi suasana yang menenangkan. Menu andalan warung ini pun sesederhana tempatnya. Seporsi mie sop hangat yang gurih dan air kelapa muda segar menjadi favorit para pengunjung. Uniknya, kelapa yang dipesan langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar warung, memberi sensasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan untuk harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, hanya Rp5.000 untuk mie sop dan kelapa muda. Sementara menu lain seperti es teler, gorengan, mie bakso tetap dijual dengan harga terjangkau. Adit, pengunjung dari luar Deli Serdang, mengaku mie sop di Warung Pondok Kelapa ini sangat enak dan cukup murah. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati liburan dengan makan bersama di sini. Apa sih Bu tanggapannya dengan makanan di sini? Makanannya ya cukup enak, tempatnya nyaman. Jauh-jauh juga sih dari Kebajahe, cuman pengen ngerasain mie sop ini aja. Saya sini. Ini dengan keluarga di sini udah pernah kemarin sebelumnya? Belum, baru ini. Ini sama keluarga. Nah, yang paling menarik apa di sini, Bu? Mie sopnya kayaknya ini. Mie sopnya enak. Enak. Sementara itu, Sandi, pengelola Warung Pondok Kelapa, mengaku membuka usaha warung ini dengan memanfaatkan lokasi yang ada. Di tengah kebun kelapa ini didesain dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kayak kita kan terbatas biaya, Bang. Kita nggak ada kursi, kita nggak ada meja, jadi kita inisiatif ngambil lesehan, lebih irit biayanya. Dengan pohon-pohon kelapa ini seperti apa? Dengan pohon kelapa ini memang dari awal sudah ada. Jadi menggunakan peluang ya. Peluang. Dan untuk pohon kelapa ini kira-kira keunikan dari resto ini seperti apa sih? Kita kelapa minumnya dari kelapa sendiri, dan itu rasanya sih jauh lebih beda. Warung Pondok Kelapa bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi juga tempat untuk menyegarkan pikiran. Di tengah kebun kelapa yang rindang, pengunjung bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanpa kemewahan, tanpa dekorasi berlebihan, hanya makanan sederhana, alam yang asri, dan kebahagiaan yang terasa apa adanya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Suasana hikmat terlihat saat umat Sikh melaksanakan sembahyang di dalam Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji, Jalan Tengku Umar, Kota Medan. Tempat ibadah ini tak hanya menjadi rumah spiritual, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan kehidupan umat Sikh di Kota Medan. Agama Sikh merupakan salah satu agama monoteisme yang berasal dari wilayah Punjab, India Utara. Agama ini didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji pada abad ke-15 yang mengajarkan kesetaraan, kejujuran, keikhlasan dalam bekerja serta toleransi antar sesama. Di Medan, komunitas Sikh sudah ada sejak abad ke-20, dibawa oleh para perantau dari India yang datang untuk bekerja dan berdagang. Hingga kini, kehadiran mereka terus terjaga melalui kegiatan ibadah dan sosial di Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji, Jalan Tengku Umar, Kota Medan. Setiap hari Minggu, umat Sikh melaksanakan sembahyang bersama dengan membaca kitab suci Guru Granth Sahib dan melantunkan kirtan atau nyanyian pujian untuk Tuhan Wahai Guru. Sesudah ibadah, umat melaksanakan tradisi langar atau makan bersama yang menjadi simbol kesetaraan dan pengabdian.
Tradisi ini terbuka untuk siapa saja, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial sebagai wujud semangat kebinekaan di kota Medan. Salah satu tokoh masyarakat agama Sikh di Medan, Gurdip Singh, menjelaskan bahwa komunitas Sikh terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pembagian makanan gratis dan donor darah. Menurutnya, ini menjadi bentuk nyata ajaran Guru Nanak Dev Ji untuk melayani sesama tanpa pamrih. Gurdip Singh juga berharap ke depannya agama Sikh dapat lebih dikenal dan diakui secara nasional, sehingga nilai kesetaraan dan kemanusiaan dapat terus dihidupkan di masyarakat yang majemuk. Agama Sikh ini kan tidak mau menekankan intervensi dalam agama, tapi dia lebih ajarannya itu umat manusia ini satu, masing-masing rumah itu punya keluarga, punya tata hidupnya itu tidak boleh dicampuri, tapi harus interaktif ya. Seperti saya ke rumah teman, ya dia terima sama saya, mengundang makan, saya mengundang dia, tapi kan ada batas-batas yang saya tidak mencampuri. Sejauh saya tidak mencampuri itu sangat harmonis. Itulah. Jadi agama Sikh itu tidak mau maksa. Setiap umat itu adalah menjalankan rukun-rukun yang sudah diajarkan oleh agama mereka. Kalau di Indonesia sendiri gimana, Pak? Di Indonesia yang saya sangat minta kepada inginnya itu supaya agama Sikh ini bisa diakui secara nasional. Sebab di mana kita generasi yang akan datang ini bisa juga menyumbang banyak kepada negara. Melalui ajaran Guru Nanak Dev Ji, umat Sikh terus menebarkan pesan kesetaraan, kebersamaan, dan kemanusiaan, bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kesadaran masyarakat menjaga kelestarian alam merupakan kunci keberhasilan terjaganya sumber daya alam hingga pengelolaan pertambangan. Selain itu, kebijakan efektif dalam pelestarian lingkungan di Indonesia dan manfaat ekonomi sangat penting diperhatikan. Kelestarian lingkungan menjadi indikator penentu kualitas hidup manusia, sehingga manusia akan selalu tergantung pada alam. Kebutuhan manusia telah tersedia pada alam terbuka. Hanya saja manusia perlu menjaga dan mengelola sehingga tidak berdampak negatif. Kegiatan pertambangan tak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan jika dalam proses pengerukan sumber daya alam dilakukan tanpa harmonisasi dengan alam. Kerusakan lingkungan dapat ditekan melalui reklamasi dan rehabilitasi. Reklamasi merupakan usaha untuk memulihkan kembali lahan yang rusak agar kembali berfungsi secara optimal. Reklamasi biasanya dilakukan di areal tambang akibat perubahan permukaan tanah selama proses penambangan. Seperti reklamasi yang dilakukan oleh PT Aginco Resources, pengelola tambang emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Untuk mendukung reklamasi ini, PT Aginco Resources memiliki fasilitas pembibitan dengan daya tampung 50.000 bibit. Meski seluruh pit atau lubang pertambangan masih aktif, sejak tahun 2012, PT Aginco telah melakukan reklamasi secara bertahap di lahan seluas 60 hektar lebih. Meningkatkan keberhasilan reklamasi, pemanfaatan teknologi berupa pengembangan jamur mikoriza juga sedang dikembangkan di laboratorium yang bertujuan mempercepat pertumbuhan bibit saat dipindahkan ke lahan reklamasi. Lab kita yang sekarang ini nanti akan difungsikan untuk penanaman itu. Jadi mikoriza yang kita trapping nanti akan kita tanam di hutan. Nanti akan terlihat pertumbuhan itu akan lebih cepat tumbuh dibanding yang kita tanam tanpa mikoriza gitu. Keunggulan seperti itu. Jadi proses pertumbuhannya lebih cepat dibanding yang tanaman yang biasa yang tanpa mikoriza. Jadi itu salah satu teknologi yang akan kita gunakan untuk reklamasi.
tak hanya di dalam kawasan tambang. PT Agincorp juga melaksanakan rehabilitasi di luar area operasional tambang. Rehabilitasi yang bertujuan untuk menjaga daya dukung dan produktivitas lahan atau hutan, salah satunya dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Program rehabilitasi dilakukan di kawasan mangrove dengan melibatkan masyarakat sekitar. Mulai dari pembibitan, pengangkutan bibit, penanaman hingga perawatan mangrove. Kerjakan kemarin itulah dia penanaman 90.000, pembibitan 90.000 menggunakan pekerja masyarakat setempat Desa Garut tersebut. Per 3 bulan pengecekan pertumbuhannya. Per 3 bulan datang dari pihak PTR sama bekerja sama anggota KTH mengecek pertumbuhan si mangrove-nya tadi. Penebaran bibit kerang dan kepiting juga dilakukan untuk mendukung masyarakat sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga masa depan kita. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.